Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Niputu Wiwi Mayuni, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi pendidik adalah sebuah tugas mulia dan sebuah tantangan besar di era digitalisasi saat ini. Apakah kita sudah memahami betul latar belakang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh cerdas di dunia pendidikan Indonesia. Pemikiran beliau pada saat itu sudah jauh ke depan. Beliau ingin memajukan pendidikan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan itu ibarat tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan. Ada 3 komponen penting dalam penjabaran kali ini. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak, kodrat anak, trilogi pendidikan, dan pengimplementasiannya di sekolah. Ada 3 konsep penting yang menjadi berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam perkembangan pendidikan saat ini. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Dalam hal ini, tentu saja anak merupakan subjek sekaligus pusat kegiatan belajar. Kebutuhan anak harus anak perlu merasa aman, nyaman, dicintai, dipahami, dan berharga. Perasaan ini akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Apakah ini cukup? Tentunya tidak. Pembelajaran yang berpusat pada anak hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar, kemampuan psikologis dan sosial anak. Artinya, guru harus benar-benar mengenali hal-hal kecil yang ada pada diri anak. Kebutuhan anak tentunya beragam. Peran guru di sini menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun kodrat anak adalah inti sari kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut pandangan filosofi beliau yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Anak diibaratkan seperti selembar kertas putih yang sudah berisi tulisan samar-samar. Kita sebagai guru tidak akan bisa menghapus sifat dasar tadi. Akan tetapi, menuntun mereka agar muncul sifat-sifat baiknya dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Apabila melihat dari kodrat zaman saat ini, anak diharapkan memiliki keterampilan abad ke-21. Berbagai gempuran di era globalisasi ini tentunya membawa pengaruh terhadap perkembangan anak didik. Pengaruh ini mesti disikapi dengan bijaksana, tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia yang berbudi pekerti. Ki Hajar juga menegaskan bahwa mendidik anak itu harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Semboyan Ki Hajar Dewantara mengatakan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun keinginan, di belakang beri dorongan. Guru merupakan panutan bagi siswa. Guru adalah motivator dan guru memberi dorongan bagi siswa. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya dengan menuntun, memotivasi mereka
diselaraskan dengan perencanaan dan strategi pembelajaran yang baik, maka mereka akan menjadi siswa yang bisa mencapai tujuan yang dituju. Sebagai seorang guru, kita hendaknya memiliki kewajiban memberi contoh yang baik, menjadi teladan, memandu proses pembelajaran yang menyenangkan, maka akan mendorong siswa menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri dalam mewujudkan mimpinya. Sehingga konsep merdeka belajar bisa terwujud. Berdasarkan pemaparan tadi, maka kita harus mengimplementasikannya di kelas dan di sekolah. Pertama, tentunya melakukan perencanaan pembelajaran, merencanakan, mengatur strategi, mengenali karakteristik peserta didik, dan tentunya mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Setelah itu, pembelajaran di kelas akan menjadi menyenangkan. Dan tidak lupa melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan melakukan persembahyangan. Sesuai dengan kodrat alam, siswa sudah memiliki minat dan bakat serta potensi diri. Kita sebagai guru mengarahkan mereka untuk menyalurkan bakat yang dimiliki melalui kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Seperti yang sudah kami lakukan di sekolah, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Di antaranya storytelling, kegiatan kepramukaan, maupun bidang seni. Sesuai dengan kodrat alam, siswa sudah memiliki minat dan bakat serta potensi diri. Kita sebagai guru mengarahkan mereka untuk menyalurkan bakat yang dimiliki melalui kegiatan pengembangan diri maupun ekstrakurikuler. Di sekolah kami ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Beberapa di antaranya yaitu kegiatan storytelling, kepramukaan, maupun bidang seni. Dengan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka profil pelajar Pancasila akan terwujud melalui proses dan pembiasaan-pembiasaan. Ada sebuah kutipan yang menyatakan, "Never stop learning because life never stop teaching," yang artinya, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. CGP Angkatan 5, belajar, bergerak, berbagi. Merdeka belajar, Indonesia maju.